Perkenalkan, nama saya Miftah Huda, saya dari kelas Machine Learning A NPM 2230404145. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas classification report email dengan data seperti ini. Data email, ada kolom fakta dan prediksi, lalu ada evaluasi. Nah, untuk data ini hanya penomoran seperti ID, maka nanti akan dihilangkan. Lalu fakta dan prediksi ini adalah fiturnya, dan evaluasi ini adalah targetnya. Fakta dan prediksi hanya memiliki dua saja, spam dan normal. Jadi nanti akan diubah menjadi biner, dan evaluasi ini hanya mengubah dari kategorikal menjadi numerik gitu. Karena di sini ada empat kategori. Yang pertama false positif, false negatif, true negatif, dan true positif. Lanjut ke kodenya. Yang pertama ini seperti biasa mengupload file CSV, lalu mendapatkan nama file yang diunggah, read data CSV ke dalam data frame, mengecek apakah datanya benar, lalu drop data karena memang tidak terpakai di sini. Lalu selanjutnya mengubah tipe data kategorikal menjadi numerik, fakta, prediksi, dan evaluasi. Nah, untuk fakta dan prediksi ini diubah menjadi biner 0 atau 1. Lalu di sini didefinisikan X dan Y-nya. X-nya hanya fiturnya saja kecuali evaluasi ini, lalu Y hanya evaluasinya saja atau targetnya saja. Lalu print X dan print Y, lalu membagi data menjadi training dan testing set. Selanjutnya inisialisasi model f-bias-nya menggunakan multinomial f-bias. Lalu melatih model menggunakan data training, melakukan prediksi pada testing, dan evaluasi performa model, akurasi, dan classification reportnya. Untuk outputnya seperti ini data awal, lalu ini sudah diubah, di encode dan dipisahkan menjadi dua. Ini untuk data X dan ini untuk data Y. Ini targetnya. Lanjut untuk data train, data pelatihan seperti ini. Lalu data tes hanya 3. Yang untuk ini akurasinya 0,3 dan classification sebagai berikut. Nah, untuk definisi sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara menghitungnya. Mengapa data ini bisa 0,3, 1, 50, dan lain-lain. Nah, untuk rumusnya, yang pertama ini rumus precision. Nah, rumus precision ini pada studi kasus kali ini true positif dibagi true positif ditambah false positif.
untuk precision. Nah, untuk recall, true positif dibagi true positif ditambah false negatif. Nah, untuk F1 score, precision dikali recall dibagi precision dikali recall dikali 2. Nah, langsung ke data kelas 1 ya, dibagi 2 saja agar terlihat. Nah, untuk yang pertama ini true positif dan false positif, mengapa 0 dan ini mengapa, dan didapatkan dari mana? Didapatkannya dari perhitungan ini, perhitungan di balik layar. Nah, untuk fakta aslinya adalah data tes ini 1 untuk data kelas 1. Nah, untuk prediksi model ini hasil dari training yang sudah dieksekusi. Nah, mengapa hasilnya FN atau false negatif? Karena model tidak pernah memprediksi kelas 1 dengan benar. Semua data kelas 1 salah diprediksi sebagai kelas 3. Jadi totally salah. Jadi hasilnya adalah false negatif. Seperti itu. Nah, untuk menghitungnya, karena memang TP itu tidak ada dan FP juga tidak ada, maka 0. Lalu untuk recall, TP-nya juga 0. Lalu FN tadi memiliki 2 karena memang dua-duanya salah. Lalu F1 score juga karena memang precision dan recall-nya 0, maka hasilnya 0. Nah, kelas 1 ini mengapa 2? Karena memang dari tesnya memiliki 2, supportnya 2. Apa itu support? Support ialah jumlah kelas atau jumlah datanya di ada setiap kelas. Lalu lanjut pada data kelas 3. Nah, angka ini didapat pada tabel yang sudah dihitung oleh model, oleh kode. Nah, mengapa kelas 1 terbawa? Dikarenakan kelas 1 memiliki prediksi model kelas 3. Nah, maka kelas 1 pun terbawa. Jadi ini model yang seharusnya kelas 3 tapi faktanya kelas 1. Hasilnya menjadi false positif, bukan false negatif. Karena false negatif itu sepenuhnya itu salah. Jika false positif hanya salah prediksi saja. Mengapa ini 2 dan ini 3? Karena untuk kelas 1 sudah jelas faktanya hanya 2, dan yang kelas 3 itu dilihat dari prediksi modelnya semuanya kelas 3, walaupun memang faktanya kelas 1, tapi memang dari sananya terbawa. Maka untuk kelas 3 ini memiliki 1 true positif dan 2 false positif. Nah, untuk perhitungannya adalah 1 dibagi 1 tambah 2 sama dengan 0,33. Untuk recall-nya
1 dibagi 1 tambah 0 sama dengan 1, dan F1 skornya 0,33 kali 1 dibagi 0,33 kali 1 lalu dikali 2 menjadi 0,50. Nah, untuk akurasi ini perhitungannya tuh berbeda. Untuk melihat true positif itu dilihat dari data aslinya. Nah, untuk true positif itu memiliki satu saja, ini bagian 3, karena kan 3 itu true positif. Untuk true positif didefinisikan sebagai 3 ya, kalimat true positif, dan angka 1 itu false positif. Ya, maka di sini memiliki true positif 1 dan false positif 2. Nah, 1 tambah 0 dibagi 1 tambah 0 tambah 2 dan tambah 0, hasilnya 0,33. Seperti itu untuk akurasi. Nah, selanjutnya ini ada makro average. Sebelumnya cek terlebih dahulu ya hasilnya. Precision data kelas 1, data kelas 3, terus data kelas 1 recall, data kelas 3 recallnya itu sesuai. One score 0,50 sesuai. Nah, untuk macro average skor kelas 1 ditambah skor kelas 3 dibagi jumlah kelasnya. Nah, untuk yang pertama macro precision. Untuk yang pertama, nah, skor kelas pertama itu 0, lalu skor kelas 3 itu 0,33, lalu dibagi 2 jumlah kelasnya itu kan ada 1 dan 3, jadi 0,17. Untuk makro recallnya rumusnya sama, 0,00 lalu ditambah 1 lalu dibagi 2 jadi 0,50. Nah, untuk makro F1 score-nya itu untuk yang kelas 3 itu 50, jadi 0,00 ditambah 0,50 dibagi 2 menjadi 0,25 sesuai. Nah, selanjutnya weighted average. Nah, weighted average ini rumusnya ialah sigma atau sum lalu skor kelas kali support kelas dibagi total support. Nah, sigma ini menjumlahkan setiap kelasnya. Nah, skor kelas 0,00 dikali 2 ini untuk yang kelas 1, lalu ditambah untuk yang kelas 3 0,33 kali 1 dibagi 3 sama dengan 0 ditambah 0,33 dibagi 3, hasilnya 0,11. Nah, untuk weighted recall 0,00 kali 2 lalu ditambah 1 kali 1 lalu dibagikan 3, hasilnya adalah 0 tambah 1 dibagi 3, hasilnya 0,33 sesuai ya. Nah, lalu untuk weighted F1 score ini yang pertama 0,00 kali 2 ditambah 0,50 kali 1
lalu dibagi 3 sama dengan 0 tambah 0,50 dibagi 3 hasilnya 0,17. Seperti itu untuk menghitung classification report. Terima kasih. Sekian.